Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jonathan Amos Andrian dengan NIM 21040339 dari jurusan Teknik Industri kelas B dari kelompok Koroshoot. Nah, pada kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan dan mendemokan game yang kami telah rancang untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemrograman komputer. Nah, pada ujian kali ini kami membuat game tentang Corrosion. Nah, Corrosion ini terinspirasi dari game shooter yang dimana kita akan menembakkan sasaran dari game yang telah disediakan. Nah, pada game kali ini kami mengambil nama yaitu Corrosion yang berarti nanti targetnya itu adalah corona dan pelurunya itu adalah suntikan yang berisikan sebuah seperti infus. Nah, pada kesempatan kali ini kami membuat gamenya itu menggunakan Microsoft Visual Studio yang terdiri dari berbagai 3 form. Yang pertama itu adalah form main menu, yang kedua adalah form start, dan ketiga adalah form about us. Nah, pada kali ini kelompok kami akan mempresentasikan dari codingan game tersebut dan di akhir video kami akan mendemokan hasil dari game yang kami telah rancang. Pertama-tama, saya akan membahas tentang form main menu. Nah, pemain menu ini akan muncul saat game ini dibuka. Nah, saat kita akan membuka game ini, itu adalah tampilan awalan main menu. Nah, pada main menu ini akan terdapat 3 tombol yang mempunyai fungsinya masing-masing. Yang pertama itu ada tombol About Us, yang kedua adalah tombol Start, yang ketiga ini adalah tombol Quit. Nah, saya akan membedanya atau membahasnya dari segi codingannya. Nah, pada tampilan layar laptop ini, kita akan mengupas tentang dari codingan yang ada pada form main menu. Nah, yang pertama ini adalah tombol About Us. Nah, kalau kita lihat dari line ke-20 sampai ke line 24, ini yang merupakan tombol About Us. Nah, tombol About Us ini berisi siapa aja yang merancang dalam pembuatan gamenya ini, yaitu adalah kelompok kami. Nah, saat tombol About Us ditekan atau diklik, otomatis tombol tersebut akan mengarahkan ke form About Us yang berisi tentang siapa yang merancang game ini. Nah, yang kedua adalah tombol Start. Nah, tombol start ini bisa kita lihat dari codingan dari line ke-28 sampai ke line 32. Nah, fungsi tombol start ini adalah yaitu memulai game. Nah, saat sudah memulai game, otomatis tombol ini akan mengarahkan ke form start game. Nah, di situ kita akan memulai gamenya seperti yang saya jelaskan dari awal video, yaitu adalah kita harus menembakkan peluru ke arah virusnya. Nah, yang terakhir adalah tombol quit. Nah, tombol quit ini kalau kita artikan ke bahasa Indonesia adalah keluar. Nah, saat kita akan menekan tombol quit, kita akan keluar dari game tersebut, game yang kami rancang. Nah, tombol quit ini bisa kita lihat dari codingannya dari line 35 sampai line yang ke-38. Nah, berarti saat kita menekan tombol quit, kita akan keluar dari game dan otomatis game tersebut akan ditutup. Dan kurang lebihnya begitu saja. Dan selanjutnya saya akan menyerahkan form selanjutnya kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Salsabila dengan NIM 21040372. Saya akan melanjutkan form selanjutnya yaitu form About Us. Sebelumnya, saya akan menampilkan bagaimana desain dari form About Us ini. Nah, desain ini memiliki beberapa label yang isinya adalah tulisan. Yaitu tulisan "This game is created by", lalu ada label yang mengisikan nama-nama dari kami, lalu NIM. Oke, lalu satu lagi yaitu tombol atau button. Di sini saya
saya memasukkan text back atau saya akan mengubah button ini bekerja untuk kembali ke form main menu. Lalu berikut ini adalah coding yang kami buat dalam button back agar bisa memerintah. Oke, di sini button back klik atau saat tombol back diklik. Oke, this yang artinya form ini, dot close yang artinya form ini akan tutup pada saat button klik itu ditekan. Lalu form 1 atau form dari main menu, lalu ini terdapat variabel back yang akan dimasukkan ke fungsi dari di bawah ini. Sama dengan new form 1 atau menampilkan form baru yaitu form dari main menu atau form 1 ini. Lalu variabel di ke bawah yaitu back.show yang artinya bahwa form 1 atau form main menu akan tampil pada saat tombol back ditekan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana form start game ini bekerja. Oke, pertama ini adalah tampilan dari form start game. Nah, di sini terdapat label dengan bertuliskan skor di sini, lalu ada beberapa picture box yang berisikan corona, dan 3 hati di sini. Lalu ada panel yang berisikan button-button, yaitu button try again, main menu, dan quit. Lalu juga ada picture box yang lainnya yang berisikan player dan DNA. Lalu yang terakhir adalah label, yaitu label game over. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana form ini akan bekerja. Oke, pertama, pada saat form ini bekerja, maka ada dua hal yang disembunyikan, yaitu label game over dan panel 1 hide, di mana label game over adalah ini, lalu yang panel yang berisikan tombol-tombol ini adalah ini. Yang dimana pada saat game dimulai, maka kedua ini akan disembunyikan. Lalu ada tipe data yang kami masukkan, yaitu bool. Bool di mana true or false-nya penggunaan dari keyboard right, left, dan space. Lalu ada integer score di mana skor berupa angka. Lalu ada integer nyawa di mana nyawa berupa angka. Oke, yang pertama adalah indeks nyawa. Di sini dimasukkan if dalam kurung nyawa sama dengan 1, di mana nyawa sudah disebutkan bahwa nyawa adalah integer atau data berupa angka. Sama dengan hati satu image, di mana kami memberikan nama ketiga hati ini, yaitu ini hati 1, hati 2, dan hati 3. Di mana pada saat nyawa 1 sama dengan hati 1 image akan berubah menjadi hati putih, di mana foto hati putih tersebut terdapat di resource. Lalu, jika nyawa sama dengan 2, maka hati 2 akan berubah menjadi putih, di mana hati image sama dengan hati putih yang diambil dari resource. Lalu, yang ketiga, if nyawa sama dengan 3, di sini kami memasukkan fungsi bahwa hati merah 3 akan berubah menjadi hati putih yang diambil dari resource. Lalu, pada saat ketiga hati tersebut habis, maka label game over akan muncul, di mana label game over.show akan muncul pada saat game over. Seperti ini. Lalu panel 1 akan show atau timbul, di mana panel ada ini, yaitu berisikan tombol-tombol. Lalu label score, di mana kami membuat lokasinya berubah menjadi titik 174,190, di mana poin baru tersebut terletak di tengah. Bakal terletak di sini. Dari sini akan terletak di sini. Oke, timer 1 stop, di mana timer akan berhenti bekerja dan program akan stop. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Vera Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Devi dengan NIM 21040343. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan coding yang terdapat di form start game. Jadi di sini ada coding hasil game yang
dapat dilihat pada line 48 hingga 69. Nah, codingan ini berfungsi untuk mengatur jumlah hasil skor yang dihasilkan oleh si player. Jika peluru mengenai si corona yaitu musuh, maka akan terjadi ledakan berupa gambar yang diinput. Nah, dan setiap peluru yang mengenai corona ini akan menambahkan skor si player, yaitu menambahkan plus 1 poin skor di akhir nanti. Lalu codingan selanjutnya yaitu kena corona, dapat dilihat pada line 71 hingga 84. Codingan ini berfungsi jika player atau senjatanya berupa suntik itu mengenai musuh yaitu corona, maka nyawa si player akan berkurang 1. Lalu selanjutnya yaitu tembak peluru. Codingan ini dapat dilihat pada line 88 hingga 99. Codingan ini berfungsi untuk menampilkan peluru dalam bentuk picture dan untuk mengatur tata letak posisi si peluru ini sesuai dari arahan player, yaitu bisa dari left atau top, left, right, dan top. Baik, selanjutnya codingannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas codingan yang pada menu start. Tadi setelah teman saya menjelaskannya dan saya akan melanjutkannya. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan untuk codingan yang pertama itu adalah gerak peluru. Nah, gerak peluru ini bisa dilihat dari codingannya dari halaman dari line 101 sampai line 115. Nah, dari codingan ini bermaksud untuk mengatur dari kecepatan peluru dan gerak pelurunya. Nanti apa peluru itu kan awalnya lambat terus tiba-tiba bisa jadi cepat dan kurang lebihnya begitu. Nah, selanjutnya yang kedua di sini adalah bisa tampak pada layar yaitu adalah gerak corona. Nah, bisa kita lihat codingannya dari line 116 sampai line 147. Nah, apa yang dimaksud dengan codingan gerak corona ini? Gerak corona ini kan nanti kalau dalam game itu corona adalah sebagai targetnya atau sebagai sasarannya. Nah, di sini targetnya ini akan muncul secara random, bisa di kanan, bisa di kiri, bisa di tengah, dan itu pun juga ada batasan-batasan untuk di layarnya. Nanti saat corona sudah ditembak akan muncul lagi corona yang lain, tapi random dari tempat yang kita tembak dari sasaran sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang codingan dari gerak playernya atau tombol yang akan kita gunakan saat bermain game Koro Shoot ini. Nah, dan bisa dilihat dari halaman 152 sampai line 189. Nah, codingan ini akan mengatur dari kita bermain. Nah, di sini ada codingan untuk left sama right. Nah, jadi right sama left ini adalah tombol yang nanti kita akan gunakan untuk mengarahkan pelurunya atau ibaratnya kita mengarahkan dari si senjatanya itu kemana. Nah, jadi yang kita gunakan itu cuma dua tombol saja untuk menggerakkannya, yaitu kanan dan kiri saja, yaitu menggunakan panah ke kanan dan panah ke kiri. Dan selanjutnya apabila di sini kita menekan selain tombol kanan dan kiri, maka si senjatanya itu tidak akan bergerak kemana-mana. Jadi dia cuma akan bergerak ke kanan dan ke kiri saja. Dan selanjutnya di sini kalau bisa kita lihat pada line yang 180-an di sini kan ditulis adalah space itu adalah sama dengan tembak peluru. Nah, untuk kita menembakkan peluru, kita tinggal mengklik atau memencet tombol space pada keyboard pada laptop maupun komputer. Jadi nanti pelurunya akan menembak sesuai dengan sasaran yang kita sudah pasti itu targetnya kita akan kena. Nah, kurang lebih begitu saja pada codingan menu start dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Marci Gloria Adita dengan NIM 21040360. Di sini saya akan melanjutkan codingan form start game. Jadi yang selanjutnya itu ada timer 1 tick. Bisa dilihat dari line 206 sampai 214.
Ini digunakan untuk memanggil atau menjalankan fungsi-fungsi yang sudah dibuat dan membuat fungsi-fungsi tersebut bekerja saat program aktif, yaitu ada gerak player, gerak peluru, gerak corona, hasil skor, kena corona, sama indeks nyawa. Lalu selanjutnya ada button try again dari line 216 sampai 222. Jadi tombol try again yang jika diklik atau ditekan itu akan formnya akan di-reload dan permainan akan diulang. Di sini ada disclose di mana tombol ini akan tertutup jika ditekan, dan ada restart show yang akan memunculkan dari awal dan permainan akan diulang. Lalu selanjutnya ada button main menu yang terdapat dari line 224 sampai 230. Di mana jika button atau tombol main menu diklik atau ditekan, maka timer akan berhenti dan akan membawa kita kembali ke form main menu. Lalu yang terakhir ada button quit yang jika diklik itu akan maka aplikasi atau program akan tertutup secara keseluruhan. Sekian dari saya. Demo aplikasi gamenya akan dilanjutkan oleh Irma Salsabila. Baik, sebelumnya, form-form sebelumnya sudah dijelaskan dengan teman-teman saya beserta dengan codingan-codingannya, yang akan menampilkan bagaimana fungsi dari codingan tersebut, yang berpengaruh kepada formnya. Nah, selanjutnya saya akan memulai dari bagaimana game ini bekerja. Oke, pertama kita start dulu. Oke, di sini pertama ditampilkannya menu. Saya akan menekan tombol About Us. Oke, bekerja. Yang menampilkan bagaimana game ini, menjelaskan game ini dibuat oleh kelompok kami dengan nama dan beserta NIM-nya. Lalu saya akan menekan kembali tombol ini, dan tombol ini akan mengembalikan kita ke menu. Jika saya menekan tombol ini, maka program akan berhenti atau aplikasi akan tertutup. Saya coba. Oke, sudah tertutup. Saya akan mencoba start kembali. Oke, saya akan memulai game ini dengan menekan tombol start game. Oke, saya mainkan dengan menekan tanda panah, yaitu tanda panah kiri dan kanan. Saya akan mencoba menghindar dari corona tersebut. Nah, saya terkena corona, maka hati saya berkurang 1. Saya akan mencobakan menembakkan salah satu corona ini dengan menekan tombol space. Nah, dapat dilihat bahwa saat saya menekan tombol space, maka peluru akan muncul, dan pada saat peluru terkena corona tersebut, maka akan munculnya ledakan. Dan pada saat saya menembak lalu terkena dengan corona tersebut, maka skor kita akan bertambah 1. Oke, dan nyawa saya habis. Jadi ketiga hati tersebut berubah menjadi putih semua, yang menandakan bahwa nyawa kita berkurang dan sampai habis. Lalu saya akan mencoba memainkan kembali game ini. Terbilang bahwa sebelumnya skornya bawah 7, yang berarti saya mengenai 7 corona dengan tembakannya. Oke, saya coba gamenya kembali. Oke, terkena lagi. Dan nyawa saya berkurang 1. Oke, saya akan mencoba mengakhiri game ini. Oke, dan game over lagi dengan skor 2-1. Lalu di sini terdapat tombol main menu. Coba saya menekan tombol ini. Nah, kita akan dibawakan kembali ke form main menu. Dan saya akan mencoba start game lagi. Saya akan mengakhiri game ini. Nah, di sini juga terdapat tombol quit, di mana fungsi tombol ini sama seperti tombol yang terdapat di main menu, yaitu tombol quit, yang akan jika ditekan maka
aplikasi ini akan tertutup. Oke, saya coba menekan tombolnya. Dan aplikasi ini tertutup secara keseluruhan. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.